Oh, awalnya Bu Yuni nggak mau ngambil tips aku. Iya, tipsnya merebut hati Bu Yuni, kirim pup. Enak aja. Videonya kali ini kita mau bahas tentang GAPS Transformational Story, real people, real story from GAPS people into GAPS hero. Jadi ya Ibu Eva ini kan walaupun masih tetap berjuang ya menjalani dietnya dengan segala kondisi yang ada gitu kan, tapi kan paling enggak sudah satu stage sudah lewat lah gitu. Justru hari ini kita mau dengar cerita dari GAPS hero kita, Ibu Eva gitu kan. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu atas nama semua GAPS people yang sedang berjuang dengan kondisi mereka masing-masing, dengan kondisi leaky gut-nya gitu kan. Mungkin dengan cerita Bu Eva itu bisa diceritain dulu background-nya itu apa, kenapa bisa mau jalanin GAPS protokol gitu kan. Terus selama menjalani itu kendalanya apa-apa aja gitu. Oke, silakan. Sebenarnya latar belakang aku ikut GAPS untuk Abel itu tertrigger dari temanku yang sharing tentang GAPS. Jadi anaknya dia kan memang aku lupa apa nama penyakitnya, tiba-tiba ngeblank. Terus dia share tentang GAPS, anaknya ikut diet itu. Tapi aku postpone sampai kurang lebih itu sebulan 2 bulan. Gara-gara aku baca-baca tentang GAPS perihal picky eater. Nah, akhirnya aku nggak mau anakku tuh menjadi picky eater. Karena pertama dia udah berat badannya susah naik, terus kalau jadi picky eater aku lah tambah pusing nanti adanya kan. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut pelatihan GAPS. Nah, aku ikut pelatihan GAPS, aku mulai bingung sendiri gimana ini, mulainya dari mana ini. Karena aku takut salah langkah, soalnya anakku tuh yang dimulai dengan baby GAPS juga kok kayaknya udah telat karena dia udah 9 bulan, tapi ikut full GAPS tapi aku juga masih ragu gitu, apakah aku mulai dari intro atau gimana. Akhirnya temanku itu juga refer ada 2 practitioner di Indonesia. Dia merekomendasikan coba deh sama Bu Yuni aja gitu. Akhirnya aku browsing sama Bu Yuni dan aku langsung DM Instagramnya malam-malam dan langsung balas. Basically, akhirnya dari situ aku impress karena Bu Yuni itu benar-benar. Awalnya Bu Yuni nggak mau ngambil tips aku. Iya, tipsnya merebut hati Bu Yuni, kirim pup. Enak aja. Orang mah kirim bunga, kirim coklatnya, kirim pup. Tapi anaknya ya, cuman aku akhirnya aku langsung mengiyakan gitu, untuk ikut Bu Yuni sebagai practitioner, karena dari situ Bu Yuni mencari history keluarga juga, penyakitnya gimana, lalu backgroundnya Abel gimana ya. Jadi Abel itu sebenarnya dia breastfeeding dari lahir, cuman di 4 bulan Abel beratnya naik kurang di 4 bulan. Akhirnya sama GSK Abel saat itu disuruh minum susu tinggi formula dan disuruh empasi dini di 5 bulan setelah berat badannya mencapai 5,5 kilo, empasi dini dan susu formula tinggi kalorinya makin dibanyakin.
Nah itu juga kalau aku bisa encourage dunia, aku yakin banget sebenarnya dia dikasih kemampuan untuk mengasihi. Cuman kadang memang yang nggak bisa itu terhambat sama faktor emosional. Kalau di kasusnya Abel, yang saya sesalin, kenapa berat badannya dia kurang malah ke DSA bukannya ke konselor ASI. Karena kalau misalnya aku ke konselor ASI, setelah aku belajar ASI setelah itu, akhirnya aku baru tahu kalau ternyata banyak banget faktor anak berat badan kurang. Ya karena latchingnya nggak pas lah atau apalah. Jadi I wish kalau misalnya aku bisa go back tuh aku akan ke konselor ASI. Anyhow, gara-gara itu pupnya Abel jadi ambiar, warnanya hijau gelap, hampir kehitaman gitu, terus dari teksturnya juga parah banget. Tapi blessingly itu yang merebut hati ini. Kalau dia nggak seperti itu, aku nggak punya pengetahuan tentang bagaimana cara memperbaiki guts-nya. Tapi Eva itu luar biasa karena Abel itu kan 9 bulan ya, notabene itu kan masih lucu-lucunya, masih unyu-unyunya. But as a mom, you have the gut untuk melakukan enema ke dia. Dan itu salah satu kunci kesembuhan Abel pada saat itu juga kan, karena kalau misalnya tidak dibantu dengan enema, mungkin tidak secepat itu. Abel waktu itu cukup cepat ya, sebulan itu udah ada hasil kan? Aku kamu tuh cuma sebulan kan? Aku kan biasa rata-rata kan 3 bulan baru saya lepas gitu. Tapi ya karena seperti yang saya bilang, saya kan cuma mendampingi, but the real hero is you. The real hero is the mom. Kalau sampai anaknya progres tuh sebenarnya itu orang tuanya, orang di rumahnya yang ngejalaninnya itu. That's the real hero. Ya sebenarnya sih sama-sama juga. Waktu itu kenapa saya nggak mau nerima, karena saya pikir kalau misalnya bisa ngejalanin sendiri, memang bisa dijalani sendiri, kecuali memang ada special case gitu kan. Selama jalanin GAPS yang Ibu Eva rasain, ada kesulitannya apa gitu, terus progresnya yang dirasa sangat signifikan tuh apa? Aku coba jelaskan dulu progresnya ya. Jadi tadi Bu Yuni sempat mention bahwa Abel progresnya waktu itu cepat banget, karena memang ketika aku sudah memutuskan untuk mempercayai Bu Yuni sebagai practitioner-nya Abel, I'm just gonna go all out advice dari Bu Yuni, karena memang sebelumnya kan aku pernah baca beberapa source tentang GAPS sama segala macam, dan saya yakin kalau apa yang disarankan sama Bu Yuni itu ya Bu Yuni sudah jauh lebih berpengalaman dan she knows what she's doing gitu. Jadi awalnya kan takut, Bu aku pengen banget, aku takut banget gitu. Cuman akhirnya sama Bu Yuni yang nggak apa-apa Bu, Ibu coba jalanin sendiri apa segala macam dulu. Oh iya ya, nggak semenakutkan. Nggak sehoror itu. Dan hasilnya sepadan ya dengan semua peneriannya itu. Betul banget. Dan ya aku bersyukur pernah kenalan dengan Enrima itu. Lagi. Lalu apa ya ibaratnya Bu Yuni ngasih saran aku untuk melakukan Abel pun melakukan seperti brush apa segala macam. Itu semuanya hampir semuanya aku lakukan saran-saran dari. Ya, alhamdulillah. Kenapa progresnya bisa cepat ya Bu ya. Lalu kendalanya itu sebenarnya di menu. Ya, alhamdulillahnya Abel mulanya masih sangat kecil. Jadi aku kasih menu itu terus, dia lakukan ketika awal. Makin besar. Itu kayak sotus lagi, bakso lagi gitu. Udah mulai protes dia. Nah ketika pas dia udah mulai protes tuh baru aku yang variasi. Besok masak apa ya gitu. Pas awal-awal tuh beberapa minggu pertama deh pas adjustment tuh aku sempet pusing untuk mikirin menu makanan yang GAPS legal dan bisa diterima oleh Abel gitu.
Cuman akhirnya lama-lama udah biasa. Oh ya udah gitu, udah dapet celahnya lah. Asal ngikutin pakemnya sebenarnya nggak susah ya. Iya benar. Kalau untuk progres yang ibu rasa setelah ngejalanin GAPS itu, karena kan kalau saya tuh lebih seneng sharing know-how saya, knowledge saya sharing ke orang tua, biar nanti, karena ini kan bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya sebulan 2 bulan, ini ganti pola hidup sebenarnya. Makanya kalau misalnya untuk menu, saya lebih suka di-incorporate dengan menu yang ada di keluarga masing-masing gitu. Kalau yang saya suka kan belum tentu ibu suka gitu. Jadi pokoknya saya ajarinnya pakem-pakemnya aja gitu. Kalau misalnya untuk progres yang ibu rasa banget setelah Abel ngejalanin dietnya itu gimana? Progres lain dari hidupnya udah bersih ya. Progres yang paling berasa banget tuh pertama kali waktu itu gara-gara lebih ceria ya mukanya ya. Mukanya lebih ya, Abel mukanya lebih ceria. Iya. Awal-awal dan kan mukanya rada lesu gitu. Iya, rada banyak merah gitu ya. Mukanya banyak. Udah gitu abis kurus itu kan perutnya diberesin, terus udah gitu perutnya dibersihin sama Bu Yuni kan. Nah itu aku paling suka banget tuh, Bu, pokoknya kalau setiap Abel pup dicek ya pupnya. Wah itu jadi one of my favorite things to do sebenarnya sampai sekarang. Ketika mau bikin cerita gap story, the first person that come into my head is emaknya Abel. Pasti ini emang luar biasa. Cuma dihitungin ya Allah Tuhan. Itu even aku share di Insta Story tentang si pup itu juga. Ada beberapa ibu-ibu yang memang tertarik gitu. Dan akhirnya WhatsApp aku, kenapa itu pupnya emang ngaruh ya pas segala macam gitu. Jadi setelah perutnya banyak dikeluarin bile dan si cacing-cacingan itu, nafsu makannya dia luar biasa dan dia gradually naik. Dan maknya mulai bingung menu. Begitu. Iya itu mulai bingung menu, begitu makannya juga luar biasa. Aduh dia udah mulai bosenan nih, mesti lebih variatif masaknya gitu. Itu salah satu yang signifikan yang aku ingat sampai sekarang nggak bisa melupakan. Kira-kira kalau misalnya untuk orang, kalau saya bilangnya GAPS people ya, karena kan mereka ini memang punya problem GAPS gitu, sedang mau menjalankan GAPS protokol ini, kira-kira ada nggak yang mau Ibu Eva sampaikan? Karena banyak juga Bu yang udah ngikut pendampingan terus melarikan diri di tengah-tengah jalan tuh ada karena kesulitan menjalani satu dan lain hal gitu kan. Ketika sayanya yang ngejar-ngejar mereka, ayo update gitu ya, terus ngilang gitu banyak gitu. Jadi kira-kira Ibu ada nggak pesan-pesan sponsor lah istilahnya buat orang tua ini gitu? Kalau saya pribadi sebenarnya semakin lama si GAPS ini dijalani memang apalagi kalau anak sudah makin besar, dia makin kenal makanan di luar sana, itu makin berat untuk di limitation. Betul. Cuman kalau saya pribadi balik lagi ke basicnya. Karena saya paripurna sehatnya, toh nanti ketika dia mulai masuk ke lingkungan sekolah, temennya makan apa dia ikut makan, ada masanya gitu. Tapi selama saya masih bisa menjagain dia untuk makan makanan yang memang baik untuk gutsnya, itu akan saya lakukan. Gitu. Jadi harus terus mengingat ya tujuan akhirnya apa yang mau dicapai ya. Segala kesulitan harus bisa dihadapi ya, you need to go through it ya. Ya. Oke. Itu sih Bu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Eva mau direpotin waktunya, mau sharing. Sama pleasure. Ya, terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya ada update lagi, nanti pasti aku akan info ke Ibu dan apa bantuin Abel dan sebagainya. Ya, oke.
Kami Bu. Sebenarnya saya makasih banyak Bu Yuni untuk bantuannya. Aish, sama-sama. Sama-sama. Udah jadi seperti anak sehat saat ini. Alhamdulillah. Kalau saya itu kalau udah jadi klien itu lebih kayak jadi kayak temen, jadi kayak saudara ya, selama masih mau nganggap saya teman dan saudara juga. Ya, oke, terima kasih banyak Bu buat waktunya Bu. Pamit Bu. Oke, bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.